Assalamualaikum sahabat Wasmen, jumpa kembali kali ini dengan topik sekolah mulai kekurangan murid. Karena banyak sekolah di lingkungan kita ternyata sekarang muridnya menyusut atau jumlah pendaftarnya mulai berkurang. Seperti apa? Mari kita ikuti pembahasan berikut ini, dan tapi jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen agar kita bisa menyajikan tayangan-tayangan yang mendidik. Selamat menyaksikan. Penyebab masalah kekurangan murid di sekolah itu ada 3. Yang pertama, akibat penurunan populasi usia sekolah. Saat ini banyak di daerah-daerah tertentu, terutama di daerah pedesaan, jumlah populasi usia sekolah mulai menurun, sehingga sekolah yang ada menjadi berkurang muridnya. Yang kedua, distribusi sekolah yang tidak merata. Dan yang ketiga, perbedaan kebijakan antara instansi seperti Kemenak, Kementerian Pendidikan Agama, Kementerian Agama maksud saya, dan Dinas Pendidikan. Ini memerlukan solusi strategis dan lintas sektoral. Berikut solusi cerdas yang bisa dilakukan. Yang pertama, lakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antar instansi. Masalahnya sekarang, Kementerian Agama terus memberikan izin pendirian lembaga, sementara Dinas Pendidikan menghentikannya. Ini yang terjadi di Kabupaten Sumeneb. Solusinya antara lain, 1. Bentuk forum koordinasi pendidikan antar kementerian, yaitu pihak Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama serta pemerintah daerah untuk melakukan sinkronisasi data dan kebijakan perizinan. Yang kedua, terapkan peta sebaran sekolah berbasis data kependudukan dan proyeksi demografi lokal sebagai dasar pengambilan keputusan perizinan semua lembaga pendidikan. Yang kedua, moratorium nasional atau regional pendirian sekolah baru. Masalah yang terjadi, sekolah baru tetap muncul di daerah yang sudah jenuh. Jadi banyak sekolah-sekolah baru muncul walaupun di daerah itu sebenarnya sudah jenuh. Solusinya seperti apa? Terapkan moratorium pendirian sekolah baru di wilayah dengan rasio sekolah murid yang tidak ideal. Jadi ada moratorium janjian baru lagi. Kemudian izin hanya diberikan jika sekolah yang diajukan berbasis keunggulan tematik atau kejuruan, atau mengisi kekosongan layanan di wilayah terpencil. Jadi pendirian sekolah baru itu sudah tidak boleh lagi, kecuali hanya untuk sekolah-sekolah yang berbasis keunggulan tematik atau kejuruan. Solusi yang ketiga, penguatan dan konsolidasi sekolah yang ada. Banyak masalah sekolah existing, kekurangan murid, dan sumber daya manusia tersebut tidak efisien. Solusinya seperti apa? Dorong penggabungan atau merger sekolah kecil di dalam satu zona. Jadi dalam satu zona daerah kemudian dilakukan merger karena memang muridnya sudah sedikit. Yang kedua, kembangkan sekolah rujukan atau sekolah induk yang bisa menjadi pusat layanan pendidikan dari beberapa wilayah. Jadi modelnya model satelit gitu ya, sekolah satelit. Kemudian yang keempat, optimalisasi pemanfaatan ruang sekolah. Sekarang banyak ruang kelas kosong yang tidak termanfaatkan di sekolah ya. Solusinya bagaimana? Yang pertama, gunakan ruang sekolah untuk layanan pendidikan non formal, misalnya kursus, pelatihan keterampilan, PAUD, madrasah dunia, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, buka program kelas sore seperti pendidikan kerja paket, tahfidz Al-Quran, keterampilan digital, dan lain-lain yang bisa disubsidi atau bersifat kemitraan. Yang kelima, solusinya revisi pola pembiayaan dan bantuan. Sekarang ini banyak sekolah tetap berdiri walau muridnya sedikit.
karena ada insentif atau bantuan atau kos ya, kasarnya seperti itu. Solusinya bagaimana? Yang pertama, revisi sistem bantuan BOS dan insentif agar berbasis efisiensi dan rasionalitas kebutuhan wilayah. Kemudian yang kedua, dorong sekolah bertransformasi menjadi multifungsi komunitas pendidikan. Solusi yang keenam, edukasi dan kampanye keluarga terencana. Masalah jangka panjang ini, karena sekarang ini banyak penurunan angka kelahiran yang ekstrim, jadi solusinya satu, perkuat kampanye keseimbangan jumlah anak dalam keluarga, bukan sekedar pengendalian, tetapi keseimbangan. Karena ada daerah-daerah tertentu yang begitu padat, sementara daerah-daerah yang lain kekurangan penduduk. Kemudian yang kedua, libatkan sekolah dalam promosi keberlanjutan keluarga dan pendidikan anak. Solusi yang ketujuh yaitu revitalisasi visi pendidikan. Saat ini sekolah hanya dilihat sebagai tempat formal belajar, bukan pusat tumbuh kembang masyarakat. Karena itu solusinya dorong sekolah menjadi pusat inovasi lokal, misalnya mengadopsi konsep community learning center atau pusat komunitas belajar. Yang kedua, kembangkan model pendidikan, yaitu mengembangkan model pendidikan dengan kolaborasi lintas sektor, misalnya ekonomi, budaya, kewirausahaan, dan keagamaan. Solusi jangka panjang butuh kolaborasi antara pembuat kebijakan, lembaga keagamaan, dan masyarakat. Jadi mungkin itu beberapa solusi yang bisa menyelesaikan persoalan saat ini di mana sekolah kekurangan murid. Mudah-mudahan ini berguna sebagai tambahan wawasan bagi kita. Sampai ketemu pada tayangan mendidik yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.